Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Aska, Diva. Kenapa? Tidak masuk kenapa? Sakit, panas. Oleh karena itu, pada musim Pancaroba ini anak-anak harus menjaga kesehatan. Nanti kalau badannya panas kan tidak bisa sekolah. Tidak bisa sekolah. Untuk semua penyemangat hari ini, mari kita ya. Kalau Pak Guru makanan selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ya. Semuanya ya. Selamat pagi. Terus alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca nyaring, ya. Bapak akan membacakan sebuah buku untuk anak-anak, untuk semuanya. Anak-anak senang atau tidak? Kita akan membacakan buku cerita. Ini sudah saya lihatkan kepada anak-anak buku cerita ini, ya. Buku cerita ini judulnya apa, anak-anak? Judulnya Ransel Ajaib Anak. Ya, kalau anak-anak lihat gambar ini, kira-kira yang namanya anak ini anak laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan, namanya saja anak, ya. Kemudian juga rambutnya dikuncir 2. Ada anak laki-laki yang rambutnya dikuncir? Enggak ada. Berarti ini di gambar ini adalah anak perempuan. Di samping gambar anak perempuan ini ada gambar apa lagi? Apa nih? Anak membawa apa ini? Ransel. Ransel itu apa? Tas punggung, ya. Di dalam cerita Ransel Ajaib Anak ini dibuat oleh penulisnya. Penulisnya siapa? Penulisnya namanya Anna Widyastuti. Penulisnya yang membuat buku ini adalah Anna Widyastuti. Kemudian ilustratornya, apa itu ilustrator? Yang menggambar ini, ya, ilustrator sing gambar, sing desain ini, ya. Ini adalah Iqbal Sudirja. Siapa anak? Iqbal Sudirja. Jadi coba perhatikan gambar ini. Gambar ini kira-kira anak-anak bisa menebak atau tidak? Ini menceritakan tentang apa? Ada gambar kancing? Enggak ada. Adanya gambar apa? Anak yang memakai Kalau kira-kira anak-anak memakai ransel atau tas punggung, anak-anak mau kemana? Ke sekolah. Jadi ini gambar anak yang akan ke sekolah. Kira-kira anak-anak ingin mendengar cerita selanjutnya atau tidak? Nah, kalau ingin mendengar cerita selanjutnya, maka Pak Guru akan membuka halaman berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar tas ranselnya anak. Loh, ini ada apa saja nih? Ini ada apa nih? Gunting, terus lem, apa lagi? Pensil.
apa lagi? Nah, pensil warna, krayon ya. Terus ini permen. Ternyata isi ranselnya anak banyak ya. Ingin tahu selanjutnya? Nah, kita buka. Nah, ini kita buka. Nah, ini masih sama tadi ya. Belum kita buka lagi. Nah, ini gambar anak si ransel. Karena anak setiap hari setiap sekolah membawa tas punggung, maka mendapat julukan anak si ransel. Itu. Setiap anak berangkat sekolah, ranselnya itu berbunyi klik plok klik plok. Gimana bunyinya? Ayo ditirukan. Klik plok klik plok. Nah, itu rasanya berbunyi. Bunyinya coba ngomong bicara sendiri. Ditirukan lagu ya. Klik plok klik plok. Setiap anak berjalan ke sekolah, tasnya berbunyi klik plok klik plok. Ayo ditirukan. Klik plok klik plok. Nah, itu anak berangkat ke sekolah, ingin belajar. Ini diambil teman-temannya ya. Anak berangkat, kemudian di jalan bertemu teman-temannya, akan berangkat ke sekolah. Anak suka memasukkan benda-benda ke dalam ranselnya. Setiap ada benda-benda di rumah, anak memasukkan ke dalam ranselnya. Setiap benda yang dimasukkan ke ransel itu berbunyi tip tap tip tap. Apa bunyinya? Nah, begitu bunyi benda-benda saat dimasukkan ke ransel anak. Bunyinya tip tap tip tap. Nah, ingin tahu selanjutnya enggak? Nah, sekarang selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Isi ransel anak bermacam-macam. Pik pak puk, pik pak puk bunyinya. Ya, isi ransel anak bermacam-macam. Pik pak puk. Gimana bunyinya? Pik pak puk. Lagi. Pik pak puk. Begitu bunyi barang-barang dalam ranselnya. Selanjutnya, nih gambar apa? Masih anak dan ransel. Mengapa barang-barang itu kamu simpan? Suatu saat akan berguna ke adik. Klik plok bunyi ransel anak. Gimana bunyinya? Klik plok. Setiap barang dimasukkan ke dalam ransel bunyinya klik plok. Ayo ditirukan. Klik plok. Lagi. Klik plok. Nah, itu. Ingin tahu cerita selanjutnya tidak? Ingin. Kita buka lagi. Nah, ibu juga ikut heran. Bukannya kamu sudah bawa bekal makanan? Tanya ibu, ya. Anak menjawab, makanan ini buat temanku, Bu. Klik plok. Ransel anak berbunyi. Setiap dimasukkan barang bunyinya gimana? Klik plok. Itu
bunyinya. Ini. Kemudian anak berangkat ke sekolah. Waktu istirahat tiba, anak melihat pengemis. Nah, ini ada orang tua ya, pengemis. Nah, kemudian nasi ini buat bapak. Pengemis menjawab, terima kasih Neng. Nah, bunyinya gimana? Plik plak bunyi rasa anak. Setiap barangnya diambil maka akan berbunyi plik plak karena anak mengambil makanannya di dalam ransel. Diberikan kepada siapa? Pengemis, orang tua ini tadi ya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ini coba lihat gambar. Pulang dari pasar, ibu membeli bolu. Bolu itu biasanya diadai apa anak? Kotak kardus ya. Ini ada kotak kardus. Jadi pulang dari pasar, ibu membeli bolu. Kardus bekas bolu ini jangan dibuang. Suatu saat pasti akan berguna. Plik plok. Gimana bunyinya? Dimasukkan ke tas ransel anak, bunyinya plik plok. Nah, selanjutnya kita buka lagi yang nomor 9. Jadi halaman 9 sudah sama ini. Kemudian ya, pada waktu di sekolah anak mendapat tugas. Kita simpan di mana peralatan ini? Tanya Riri setelah mengerjakan tugas dari Bu Guru. Di sini saja, kebetulan anak mempunyai kardus bolu tadi, ya. Makanya ditaruh guntingnya, lem ditaruh di kardus. Ini gunting, ya. Ini apa lagi? Lem ini kertas dimasukkan di sini saja di kardus. Maka berbunyi plik plok. Ransel anak kembali berbunyi. Ya. Kemudian saat pulang sekolah tiba, ya lihat di gambar ya. Wah, ransel tas Riri rusak. Tasnya tidak bisa ditutup. Nah, resletingnya rusak, lelekannya rusak ya. Tasnya tidak bisa ditutup. Kemudian ranselnya berbunyi plik plok. Kira-kira anak mengambil apa? Kira-kira anak ini mengambil apa? Tidak tahu. Ini gambarnya. Loh, kok belang ini? Apa ini? Gambar apa ini? Canglet. Anak-anak tahu canglet? Canglet tidak tahu? Siapa yang tahu canglet? Nah, atau peniti. Lalu untuk apa canglet ini? Nah, untuk ini, ya, untuk jahit tasnya Riri karena ranselnya rusak. Nah itu. Maka tadi tasnya berbunyi bagaimana? Plik plok. Nah, cerita selanjutnya. Di tengah perjalanan pulang, wah,
hujan. Ternyata hujan. Untung ada payung di dalam tas Ana. Payungnya diambil, berbunyi bagaimana? Plik plok plik plok. Nah, sehingga Ana bisa pakai payung. Ingin tahu cerita selanjutnya? Nah, terusnya. Nah, ini gambar dua orang. Ya. Suatu hari di kantor ayah, Kak Adi kesal karena bosan. Untung ada koran bekas dan lem dari dalam tas anak. Maka diambil lem dan koran bekas dari bunyinya bagaimana? Nah, maka tas ranselnya berbunyi plik plok plik plok. Mengambil koran dan gunting dan lem. Nah, itu. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Selanjutnya ceritanya ada kertas dan krayon juga untuk adik. Adik senang sekali. Nah, maka diambil kertas dan krayon. Krayon itu apa, anak? Siapa yang tahu? Tidak tahu untuk apa? Nah, untuk mewarnai gambar di kertas ini. Maka krayonnya diambil, berbunyi lagi plik plok plik plok. Terdengar ransel anak berbunyi lagi. Selanjutnya, nah, Ana dan Adi. Adi kenapa nih? Menangis. Iya. Nah, saat bermain tak sengaja kaki Adi tersandung batu. Pasti ada sesuatu di tas Ana. Tetapi di mana tas Ana? Ana mencari tasnya kok tidak ada. Tidak ada. Suatu pagi, tas ini terlalu berat untukmu. Aku bantu membawakannya. Wah, terima kasih. Ternyata tasnya dibawa Adi. Mau selanjutnya? Nah, ini kita lihat. Nah, gambar apa ini? Waduh, rupanya tas belanjaan ibu terlalu berat sehingga tasnya jebol. Brojol ya. Sing brojol apa ini? Apa yang di tanah ini? Yang jatuh di tanah? Doa apa? Seperti gambar apa ini? Belanja di pasar, ibu belanja tomat, belanja sayuran. Ternyata tas belanjaannya itu terlalu berat, jebol. Untung di tas ransel anak mengambil di tas, mengambil apa? Tentu saja mengambil apa? Kantong plastik. Maka akan berbunyi plik plok plik plok. Tas anak dapat menolong siapa saja. Nah, ini. Jadi ternyata
barang-barang yang dimasukkan di tas anak itu dapat menolong siapa saja. Coba diingat-ingat. Tadi yang pertama menolong siapa? Loh, tadi anak yang pertama menolong siapa yang dikasih bekal? Pengemis. Kemudian anak mengambil lagi caleg, menolong siapa? Riri. Kenapa kau mengambil caleg? Tasnya rasanya rusak. Diingat-ingat lagi, masih yang belum ingat. Pada waktu di kelas mendapat tugas, barangnya banyak, nggak ada tempatnya. Ditaruh di mana? Kotak kardus. Kemudian pulang sekolah anak kehujanan. Pakai apa? Nah, di dalam naselnya juga ada payung. Ya, itu. Jadi kemudian pada waktu belanjaan ibu ke pasar berat, tasnya plastik ibu jebol, rusak. Anak mengambil lagi, dirasa mengambil apa? Kantong plastik. Ya, jadi tas anak ini berguna, dapat menolong siapa saja. Nah itu adik-adik, anak-anak, akhir dari cerita Ransel Ajaib Anak. Dari cerita ini kira-kira anak-anak bisa mengambil apa? Manfaatnya, mengambil manfaatnya apa ini dari cerita ini? Ternyata barang-barang yang dikira tidak berguna, tidak terpakai, disimpan anak, ternyata sewaktu-waktu bisa berguna, bisa bermanfaat. Nah, begitu juga anak-anak di rumah. Kalau punya barang-barang dirawat yang baik, kalau tidak terpakai disimpan, nanti sewaktu-waktu bisa berguna, bisa menolong teman-teman, bisa menolong bapak atau ibu. Nah itu. Jadi dengan ini maka anak harus bisa mengambil manfaatnya. Dari yang Pak Guru ceritakan tadi, anak-anak kira-kira ada kata-kata yang sulit atau tidak? Tadi ransel, ya, ransel. Kalau anak-anak bilang ransel itu apa Pak? Ransel itu sama dengan tas, tapi tas yang dipakai di punggung. Apalagi? Tadi dari kosakata tadi yang kira-kira bisa anak-anak yang belum tahu. Jadi nanti Pak Guru mengharapkan setiap pagi anak-anak membaca buku, menceritakan, membaca buku kayak Pak Guru tadi, seperti Pak Guru. Mau tidak anak? Tidak mau? Mau. Ya, karena membaca itu dapat berguna semua pelajaran. Itu kuncinya anak harus bisa membaca. Anak-anak kalau tidak bisa membaca, kira-kira bisa mengerjakan soal tes atau tidak? Tidak bisa membaca. Ya, makanya anak-anak harus rajin belajar, rajin membaca. Nah, saya kira itu membacanya hari ini, besok bisa lagi Pak Guru akan membacakan cerita yang lain. Terima kasih anak-anak ya. Akhir kata, anak-anak sekarang boleh bisa istirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.